OTS yang terdaftar, sahabat IDX Islamic juga bisa mengisi form permintaan buka rekening saham syariah melalui microsite IDX Islamic. Pertama, kunjungi situs resmi IDX Islamic. Klik tombol buka rekening syariah, kemudian isi data diri pada form yang disediakan, dan pilih ABS OTS yang dikehendaki. Setelah mengisi form, cek email dan unduh dokumen pembukaan rekening yang dikirim oleh ABS OTS yang dipilih. Siapkan berkas yang diperlukan, seperti materai, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, dan fotokopi halaman depan buku tabungan. Setelah selesai diunduh, cetak dokumen pembukaan rekening yang dikirim oleh ABS OTS. Isi dokumen tersebut sesuai dengan data diri, kemudian kirim seluruh dokumen dan berkas ke kantor ABS OTS terdekat. Setelah itu, sahabat IDX Islamic akan menerima email berisi nomor rekening
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang sahabat IDX Islamic di sesi mentoring IDX Islamic Challenge 2022. Tema kali ini kita akan membahas tentang pasar modal Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Kegiatan ini sebenarnya merupakan rangkaian dari kegiatan IDX Islamic Challenge 2022, di mana saat ini sedang ada di periode kedua yang akan diselenggarakan dari bulan Juli kemarin hingga bulan depan, akhir bulan September nanti. Jadi periode kedua akan berakhir di akhir bulan September. Jadi teman-teman masih ada kesempatan. Kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan suplemen yang teman-teman bisa dapatkan untuk menambah kemampuan teman-teman dalam melakukan analisa. Kalau misalnya di mentoring yang pertama, teman-teman sudah mendapat materi tentang syariah value investing. Hari ini teman-teman akan mendapatkan materi tentang bagaimana membaca kondisi perekonomian global. Kadang-kadang banyak sekali DM yang masuk ke IDX Islamic nanya bagaimana soal kondisi perekonomian global. Nah, sekarang gitu ya, teman-teman bisa bertanya sepuasnya gitu ya melalui kegiatan ini, dan kami sudah hadirkan narasumber yang luar biasa. Kalau teman-teman sudah mengikuti Instagramnya Pak Rudi, tentunya teman-teman juga sudah sering mengambil manfaat dari beliau gitu ya, apa yang beliau jelaskan. Dan insya Allah gitu, kegiatan ini akan kami selenggarakan sekitar 2 jam, dari jam 1 sampai jam 3. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, silahkan teman-teman kasih tahu yang lain bahwa kegiatan ini akan segera diselenggarakan. Perkenalkan, saya Diri Yusria yang akan memandu sekaligus menjadi moderator pada sesi mentoring siang hari ini. Dan seperti yang saya janjikan tadi, mentoring siang ini akan fokus membahas tentang strategi investasi yang bisa kita lakukan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, yang semoga sebenarnya bisa menjadi inspirasi juga bagi teman-teman sahabat IDX Islamic untuk lebih percaya diri dalam melakukan transaksi saham syariah. Kan teman-teman juga sebenarnya sudah mendapat tantangan apakah bisa melakukan investasi secara rutin gitu ya, di periode kedua nanti, dan semoga teman-teman juga di periode kedua ini mendapatkan return on investment yang positif dan bagus gitu ya, hasil dari teman-teman melakukan analisa yang baik dan benar gitu ya. Sahabat IDX Islamic juga dapat menyampaikan pertanyaan di kolom Q&A, ingat ya, di kolom Q&A, jangan di kolom chat. Nah, pertanyaan-pertanyaan mengenai kondisi perekonomian global yang nanti mungkin Pak Rudi akan menjelaskan terlebih dahulu. Dan bagi 5 penanya terpilih akan mendapatkan top up dompet digital senilai Rp200.000. Ini bukan kaleng-kaleng, ini sangat lumayan banget. Jadi buat teman-teman gitu ya yang memiliki pertanyaan yang bagus, nanti akan dipilih oleh panitia 5 penanya terbaik gitu ya teman-teman. Semoga diskusi ini jadi semakin menarik karena memang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sangat kita tunggu gitu ya, supaya diskusi kita lebih enak gitu ya. Sahabat IDX Islamic, narasumber pada webinar kali ini sebenarnya merupakan praktisi yang juga punya semangat yang sama dalam memberikan edukasi dalam berinvestasi gitu ya. Dan memang kapasitas beliau juga sudah sangat dikenal gitu ya, dan kita akan coba sapa karena beliau alhamdulillah sudah hadir sejak tadi jam 12.30 ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Rudianto. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Dery. Baik, bagaimana kabarnya Pak? Sehat, terima kasih Pak. Cuma masih agak batuk dikit. Baik, terima kasih teman. Kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa, dan saya akan membacakan terlebih dahulu untuk CV dari Pak Rudianto. Jadi saya akan coba bacakan CV-nya, mungkin tidak bisa saya perlihatkan, tapi saya akan bacakan. Semoga teman-teman juga bisa menyimak gitu ya, bahwa kapasitas beliau sebenarnya sangat luar biasa. Beliau memiliki nama lengkap Bapak Rudianto, pendidikan dan sertifikasinya Universitas Tarumanegara S1 Manajemen Keuangan, dan memiliki sertifikasi Wakil Manajer Investasi. Pengalaman bekerjanya di Universitas Tarumanegara sebagai staf pengajar untuk mata kuliah keuangan dan investasi. Yang kedua juga di PT Infovesta Utama 2006 sampai 2012 sebagai senior research dan investment analyst. Kemudian PT Askes Persero sebagai Oversight Committee Komite Investasi Independen, dan keempat PT Panin Asset Management dari 2012 hingga sekarang bertindak sebagai direktur yang membawahi pemasaran, retail, dan operation. Jabatan organisasi waktu itu di yang pertama Wakil Ketua Perkumpulan Wakil Manajer Investasi
2016, 2019, dan periode 2019-2022. Kemudian Wakil Ketua 2 Asosiasi Manajer Investasi Indonesia 2021 sampai 2023, anggota Dewan Pembina Yayasan Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia, 4 tim pengajar PWMII dan Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia atau APRDI. Beliau juga asesor izin WMI dan Waper di Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia dan anggota utama Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia. Dan sebenarnya kalau teman-teman mengenal beliau itu sering menulis buku, dan ini bukunya juga sudah saya baca ya, Sukses Finansial dengan Reksadana, ini di tahun 2013. Dan buku lainnya adalah Fit Focus Finish 2015, Reksadana untuk Pemula 2016, Reksadana untuk Pemula 2 2017, Reksadana Pahami dan Nikmati 2019, dan ini juga saya sebenarnya belum baca juga buku terbaru Pak Rudi, yaitu Obligasi 2022 gitu ya. Dan teman-teman semua, kita akan langsung masuk ke sesi yang paling kita tunggu. Jadi kami sebenarnya menjawab berbagai pertanyaan teman-teman, bagaimana kondisi perekonomian global, apa yang harus kami lakukan sebagai investor. Karena kadang-kadang banyak anomali juga gitu ya. Bad news, tapi ternyata direspon oleh market malah bagus gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi, dan teman-teman selama penjelasan beliau silahkan boleh masukkan pertanyaan, tapi ingat di kolom Q&A, jangan di kolom chat, supaya kita bisa bahas bersama-sama, dan kita akan memberikan waktu kepada Pak Rudi untuk menjelaskan tentang materi beliau tentang pasar modal Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Kepada Pak Rudianto, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Terry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah diberikan kesempatan dari IDX Islamic untuk bisa berbagi hari ini. Saya langsung saja share screen ya. Boleh izin share screen, Mas? Izin share screen sebentar. Sudah bisa? Ya. Yep. Terus terang materinya itu sudah disiapkan dari minggu lalu. Tapi pas mau bicara ini Pertalite kok tiba-tiba mau naik ya. Suku bunga yang tadinya nggak naik terus tiba-tiba dinaikkan gitu. Jadi ini baru siap tadi siang, sekitar jam 12, 1 jam sebelum acara ini gitu ya. Nah, jadi untuk judul diskusi kita hari ini adalah Pertalite dalam kurung ya. Soalnya pemerintah ini agak pelin-pelan juga. Bulan lalu ngomongnya dibatasin. Terus sekarang ngomongnya dinaikin. Padahal batasin aja dulu, kalau masih jebol ya baru naikin gitu kan. Tapi ya sudah terjadi gitu. Jadi terus terang sikap pelin-pelan pemerintah, mungkin bukan pelin-pelan lah ya. Jadi kebijakan itu boleh positif, boleh negatif. Tapi yang dibutuhkan oleh pelaku pasar dan bisnis itu adalah suatu kepastian. Kalau naik bilang aja naik. Kalau dibatasin bilang aja dibatasin. Mulai kapan, yang boleh pakai apa, yang nggak boleh pakai apa. Tapi kalau misalnya bilang mau dibatasin, belum apa-apa terus bilang mau naik, nah itu bikin orang kalkulasinya jadi susah. Ya, jadi kadang-kadang ketidakpastian daripada kebijakan pemerintah, apalagi untuk yang penting seperti Pertalite ini, itu kalau memang sampai minggu depan belum ada putusannya, itu marketnya masih akan volatile. Ya, karena orang masih menduga-duga nih. Nanti jangan-jangan Pak Presidennya bilang, oke, nggak jadi naik lagi, gitu ya. Jadi Pertalite ini memang isu sulit. Tapi saya juga mengerti sih, ini bukan keputusan mudah ya, karena pemakai Pertalite itu kalau saya nggak salah ya sekitar 80%. Jadi kalau Pertamax naik ya mungkin kelas menengah atas yang kena. Kelas menengah atas ya mereka punya uang lah ya. Naik harganya itu nggak buat mereka susah. Tapi kalau 80% ini itu campur aduk nih. Dari menengah atas ada yang punya BMW memaksa isi itu, mungkin juga ada ya kalau kadang-kadang kita lihat di IG atau di mana. Tapi yang pakai ini untuk kerja ya, tukang ojek online, taksi online, supir Bluebird gitu ya. Itu juga banyak gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini dinaikkan, akan ada sebagian masyarakat yang mungkin saja akan mengalami kesulitan gitu. Nah, jadi kalau untuk topik Pertalite ini, saya mengambil tema gitu ya. Ini sudah pasti short term pain. Ya. Kalau dinaikkan, apalagi dengar-dengar mau sampai 10.000, itu akan menyebabkan kesakitan jangka pendek. Yang jadi pertanyaan, bisa nggak menjadi long term gain gitu ya? Nah, itu menarik kan? Oke, kita sakit-sakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bisa nggak Pertalite ini kita sakit-sakit dahulu, nanti baru kita menikmati manfaatnya kemudian.
Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Pertalite-nya mau naik? Jadi anggaran yang dibuat oleh pemerintah itu untuk Pertalite itu sekitar subsidi energi lah ya, itu sekitar 500 triliun. Kemarin hitung-hitungan katanya bisa 550 kalau diteruskan. Tapi belakangan pemerintah keluar lagi hitungan baru. Kalau nggak ngapa-ngapain bisa jebol sampai 700. Nah, jadi kalau misalkan tidak dilakukan pembatasan ataupun kenaikan harga, maka yang namanya BBM itu bisa, subsidi BBM bisa sampai 700 triliun. Ya, jadi selisih 200 triliun ini dibilang kecil enggak, besar sekali, ya kita juga surplus komoditas sebetulnya. Mohon maaf ya. Nah, dari ekspor batu bara, ekspor sawit, besi baja, kemudian belakangan ini kan nikel mau dikenain royalti lagi, sebetulnya ada banyak pendapatan. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah semua surplus itu mau dipakai untuk BBM? Karena yang namanya pemakai BBM tadi, seperti saya katakan, ada yang benar-benar masyarakat kelas menengah bawah, tapi ada juga yang sebagian kelas menengah atas gitu. Nah, jadi kalau kita mensubsidi Pertalite, sama saja kita subsidi sebagian masyarakat kelas menengah atas. Nah, jadi itu yang jadi isu gitu ya. Nah, terus kan surplus ini juga bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain. Nah, jadi memang pertimbangan-pertimbangan ini akan membuat kelihatannya ya kenaikan harga Pertalite itu suatu keniscayaan. Cuma soal waktu. Apakah pemerintah punya cara untuk menangani itu? Sebetulnya kemarin kan Rusia menawarkan, harga minyak dia 30% lebih rendah daripada harga pasar. Kalau Indonesia ambil, bisa saja subsidi kita jauh berkurang gitu. Mohon maaf ya, saya baru sembuh dari COVID, masih agak batuk. Kemudian kalau pemerintah ambil, ada nggak resiko? Ya. Nah, kalau misalnya kita mengambil minyak dari Rusia, ada resiko kena pembatasan, jadi dianggap dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya kalau kita transfer dolar, kalau kita transfer rupiah antar bank Bapak Ibu, uangnya mampir ke Bank Indonesia. Tapi kalau kita transfer dolar, beda bank, misalnya dari BCA ke Bank Panin atau BCA ke Bank BRI gitu ya, itu uang dolarnya mesti ke Amerika dulu. Nah, ada potensi kalau misalkan kita berbisnis dengan Rusia, perusahaan yang impor atau orang perorangan yang terlibat seperti itu bisa dibatasi. Jadi uang dolarnya bisa ditahan di Amerika. Jadi itu resikonya. Ya sebetulnya kalau kita mau bilang begitu, bahkan pihak-pihak yang tidak sependapat dengan tindakan Rusia dan mengambil yang berlawanan, tetap saja masih impor energi dari Rusia kok. Dan itu belum dikenakan sanksi oleh Amerika. Contohnya ya Uni Eropa seperti itu. Maaf, saya minum dulu ya. Oke, sorry. Ya, jadi subsidi Pertalite ini kelihatannya akan sulit untuk dipertahankan karena subsidinya sudah terlalu jauh di atas anggaran. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya ya, bagaimana dampaknya terhadap inflasi dan BI rate? Nah, BI rate sudah ambil langkah duluan ya. Sebelum suku bunga sebelum Pertalite-nya naik, tiba-tiba Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga 25 basis. Pertimbangan dalam menaikkan suku bunga, kita tuh mesti mengerti cara kerja daripada inflasi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah data inflasi. Jadi inflasi itu ada inflasi total ya, yang 4,96% ini. Kemudian inflasinya itu ada dibagi jadi 3 macam. Kenapa? Karena kan harga-harga di dalam inflasi itu bermacam-macam gitu ya. Nih, ini ada namanya inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah atau inflasi administered price. Jadi seperti tarif angkutan udara, bahan bakar, ya rokok gitu ya. Nah, ini tarif-tarif yang diatur oleh pemerintah. Untuk inflasi yang harga diatur pemerintah ini, BI nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kalau misalkan pemerintah menetapkan cukai rokok naik, mau BI rate dinaikkan 5% pun tetap inflasi akan tinggi. Ya.
Kemudian misalnya pemerintah menetapkan cukai rokok turun. Mau BI rate turun berapa persen pun, inflasinya juga akan turun otomatis. Jadi ini adalah kalau BI dalam memutuskan BI rate mau naik apa tidak, ini tidak dia lihat ya, karena ini kendalinya bukan di dia, kendalinya ada di pemerintah. Kemudian ada namanya volatile food ya. Sebenarnya namanya volatile, tapi kebetulan yang volatile itu bahan makanan, makanya disebut volatile food. Nah, minyak goreng, telur, bawang putih, aneka sayuran, cabai gitu ya. Nah, kenapa disebut volatile food? Ya, misalnya contoh kalau kita mau hari raya kurban gitu. Itu harga sapi mungkin sekilonya bisa 110.000, 120.000. Kenapa? Karena kebutuhan untuk kurban itu banyak. Jadi harga sapi meningkat. Tapi kalau dalam kondisi normal, mungkin harganya 30, 40, 50.000. Jadi bayangkan ada harga barang dari 30.000 bisa naik 3 kali lipat jadi 90, 100.000. Dan kemudian di satu pihak turun lagi ke 30.000. Nah, kalau kita hitung inflasinya kan tidak mungkin kita bilang inflasinya 100%. Nah, jadi ini yang dalam kebijakan BI menahan inflasi dengan suku bunganya juga tidak dia perhitungkan. Karena komponen-komponen ini bisa sangat volatile dengan selisih harga yang jauh, ya, dan tergantung musim, ya. Kalau mendekati panen harga cabai jatuh, harga bawang jatuh, atau gagal panen harga bawangnya terbang tinggi seperti itu. Nah, inflasi yang benar-benar dikendalikan oleh BI adalah inflasi inti. Jadi inflasi inti itu adalah inflasi yang tidak memperhitungkan yang volatile food sama harga diatur pemerintah. Nah, jadi kalau orang bilang BI rate harus di atas inflasi, itu lebih tepatnya inflasi inti. Ya, jadi kalau orang bilang sekarang kan inflasinya 4,9, BI rate-nya 3,5, berarti sudah kalah dong, belum tentu. Yang dilihat BI itu 2,86. Jadi justru kalau misalnya BI rate ini mendekati 3,5%, justru baru BI akan menaikkan suku bunga. Karena headline inflation ini juga ada kontribusi dari dua ini. Ya. Nah, jadi kalau Pertalite naik, terus efeknya apa? Inflasi headline yang merupakan jumlah daripada ketiga ini bukan dijumlahkan ya, karena ada bobot-bobotnya Bapak Ibu. Ya. Ini kira-kira akan ke 5-6%. Itu kalau dengan asumsi Pertalite-nya naik ke 2.000 sampai 3.000 rupiah. Jadi headline inflation-nya bisa mungkin 6% atau lebih di 2022. Nah, inflasi intinya ya yang ini kemungkinan bisa 4 sampai 4,5% kalau kita baca artikel ini. Nah, kemudian BI rate jadi berapa? BI rate menurut kita akan kan kemarin sudah naik 25. Ya, kemungkinan bisa naik 25 sampai 50 basis lagi sehingga total kenaikan 50 sampai 75 basis sampai dengan akhir tahun 2022. Nah, kenapa Pak? Kalau misalnya naik 75, 3,5 tambah 75 kan 425. Berarti dekat kali dong Pak dengan inflasi intinya. Betul, memang kalau untuk 2022 ini apa boleh buat ya. Tapi kalau kita baca ya BI punya ini tahun 2022 itu diperkirakan akan turun lagi ke 3% plus minus 1, 2023. Ya, jadi alasan kenapa BI tidak menaikkan secara agresif adalah karena dia yakin tahun depan inflasi kita akan terkendali lagi gitu. Nah, jadi dampak terhadap inflasi dan terhadap BI rate kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian secara politik bagaimana Pak? Nah, ada ongkos sosial Bapak Ibu ya. Ini tadi saya ambil dari koran Kompas gitu ya. Ini sudah ancam mau demo. Ya. Demo itulah biaya sosial. Ada demo yang damai, ya itu bagus. Ada juga demo yang anarkis. Nah, kalau demonya damai, no problem. Kalau demonya anarkis, itu bisa jadi problem. Apalagi kalau sampai skalanya besar. Saya rasa sih saat ini pemerintah dalam hal menjaga keamanan itu cukup baik. Ya, jadi mudah-mudahan demonya itu sifatnya cuma damai, ya bikin macet jalan ya sudahlah, tapi nggak bakar-bakaran nggak apa. Udah begitu jangan sampai dimanfaatkan oleh politik karena 2023 kita punya politik juga sudah panas lagi. Tapi saya rasa sih ini bisa berlanjut beberapa bulan. Ya. Ancamannya seperti itu kan. Ya, tapi ya mudah-mudahan jangan sampai melumpuhkan ekonomi sih. Saat ini terus terang orang nggak kepengen
macam-macam. Kenapa? Kita lockdown-nya sudah kelamaan gitu loh. Dibandingkan negara lain, Indonesia itu pengendalian COVID-nya bagus. Kenapa? Karena pada saat orang lain melonggarkan, kita masih ketat. Kita tuh baru mulai dilonggarkan itu sejak Idul Fitri tahun ini gitu. Nah, jadi saya rasa orang tuh sekarang fokusnya udahlah cari duit dulu lah, ngapain cari gara-gara. Nah, jadi ongkos sosialnya menurut saya ada, tapi rasanya tidak akan terlalu mahal. Nah, pertanyaannya apakah DPR kok mendukung, Pak? Ya, ini saya ambil dari detik.com ya. DPR usul 30% jadi 10.000 per liter. Nah, kok aneh ya? Biasanya kan DPR itu apalagi kalau yang senang pencitraan ya. Wah, saya pembela rakyat atau apa, dia bilang segini. Nah, kita harus ingat 2024 Pak Jokowi sudah bilang dia tidak akan melanjutkan. Jadi dia sudah selesai di 2 periode. Artinya 2024 akan ada pemerintahan yang baru. Nah, siapapun mau pemerintahan yang berkuasa saat ini ataupun oposisi, pasti kepengennya take over-nya pemerintahan yang anggarannya sehat dong. Ngapain waktu saya menjabat nanti anggarannya itu besar disubsidi sehingga mau ngapa-ngapain nggak bisa gitu. Ya, jadi kalau dilihat secara politik itu tidak akan ada banyak yang menentang. Ya mungkin 1-2 menentang saya kira untuk ya mungkin ada visi misi partai, tapi mungkin juga ada unsur pencitraan juga gitu. Ya, jadi secara politik ini akan mulus. Kenapa? Karena semua yang mau mencalonkan diri tahun depan itu ingin mendapatkan pemerintahan dengan anggaran yang lebih sehat, yang tidak banyak dipakai untuk subsidi seperti itu. Ya. Jadi secara politik ini juga akan mulus. Nah, bagaimana persepsi investor asing? Tadi waktu menunggu Mas Dery sama saya ngobrol. Jadi kita kan keputusan menaikkan Pertalite ini isunya baru ada tanggal 23 hari Sabtu kalau nggak salah. Sabtunya tanggal 20, sekarang tanggal berapa? 19-20 ya. Jadi sekitar sini. Nah, sebelum isu itu muncul, sama sesudah isu itu muncul, asingnya net buy luar biasa. Di saham ini beli 2,8 triliun. Yang 1 minggu terakhir ini beli 4,3 triliun. Ya. Kemarin saya baca IG-nya Ibu Ellen May, katanya sudah 13 hari berturut-turut dan sudah net buy dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, kemudian di obligasi ternyata juga trennya sama. Kepemilikan asing di Sun di awal Agustus itu 753 triliun. Logika orang kan kalau Pertalite naik, inflasi tinggi, suku bunga naik, harga obligasi turun. Yang ada kan orang jual obligasi gitu. Ini enggak, asing malah belinya makin banyak. 753 di bulan awal Agustus. Sekarang di baru belum akhir Agustus ya, 771. Ya, kalau saham kita bilang 4 triliun banyak. Bapak Ibu, kalau di obligasi 4 triliun itu net buy 1 hari. 753 ke 771 kalau kita hitung dalam 1 bulan aja asing itu net buy hampir 20 triliun di obligasi Indonesia. Nah, kenapa? Kok suku bunga naik ya? Yang harusnya obligasi turun, suku bunga Amerika naik, katanya uangnya pindah ke Amerika, tapi kok asing banyak masuk ke Indonesia seperti itu. Nah, karena kalau dari sudut pandang investor asing, kenaikan BBM itu adalah kebijakan yang dia nanti-nantikan. Kenapa? Karena ada asumsi selama ini itu inflasi di Indonesia itu kayak understated ya. Jadi understated itu misalnya harusnya 10 dibilangnya cuma 6. Kenapa? Karena ada faktor subsidi dari pemerintah. Inflasi di mana-mana sudah tinggi sekali, Indonesia rendah sekali karena pemerintah mensubsidi BBM-nya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan investor asing, lu kuat sampai kapan? Gitu. Waktu harga minyak 80-90 mungkin kamu kuat. Waktu harga minyak 100, 120, 110, kamu kuat nggak? Nah, harga minyak ini siapa yang bisa garansi akan turun? Siapa yang bisa garansi nanti setelah Rusia, Ukraina nggak ada Cina, Taiwan gitu. Nah, jadi persepsi asing tentang besarnya subsidi terutama di energi ini itu membuat mereka tidak begitu yakin dengan angka inflasi Indonesia karena mereka nggak tahu pemerintah kuatnya sampai kapan. Nah, kemudian subsidi itu juga dipandang sebagai sesuatu yang negatif karena dianggapnya tidak produktif gitu ya. Ya, tapi secara politis itu memang diperlukan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat berita hari ini, itu kan katanya Joe Biden memberikan pengampunan atas student loan.
Saya nggak gitu ngerti ya cara kerja student loan di Amerika ya. Tapi kalau berdasarkan artikel yang saya baca, rata-rata orang Amerika itu kalau mau kuliah itu minjam 25.000 US dollar ke pemerintahnya. Jadi untuk 4 tahun kuliah itu rata-rata 25.000. Ya kalau kamu masuknya Princeton University, kamu masuknya Harvard atau apa, mungkin bisa 30, 40, 50.000. Atau kamu masuknya fakultas yang kedokteran atau apa, mungkin bisa lebih tinggi lagi. Jadi rata-rata pinjamannya 25.000. Yang diampuni itu 10.000. Jadi kurang lebih sepertiganya. Kemudian yang diampuni itu juga yang penghasilannya ibaratnya di sana masih kelas menengah bawah. Jadi kalau kamu ambil student loan tapi kamu dari keluarga kaya ya nggak diampuni gitu. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Ya karena mereka ada midterm election. Saya juga nggak gitu ngerti cara kerja Amerika. Kenapa ada midterm election? Jadi somehow mereka itu ada pemilu sela sama pemilu yang umumnya gitu. Nah ini lagi pemilu sela. Nah itu dipakai oleh Partai Demokrat untuk cari suara gitu. Demokrat di US ya, bukan Indonesia ya. Nah apakah ada yang tidak setuju dengan kebijakan itu? Ada. Kalau dari Republik mereka bilang, oh kebijakan ini justru akan menghambat program pemerintah Biden untuk mengurangi inflasi. Kenapa? Karena dengan mengampuni hutang, berarti kan orang yang tadi uangnya dipakai untuk cicilan, dia bisa konsumsi. Nah, kalau dia lakukan itu, maka akan membuat yang namanya tingkat inflasi di US meningkat lagi. Gitu. Ya itu beberapa perdebatan di sana. Tapi poinnya adalah kembali ke halaman ini. Subsidi itu bagi investor asing, subsidi energi di Indonesia itu dianggap tidak sehat. Jadi kalau subsidinya bisa dikurangin, itu view-nya terhadap Indonesia akan bagus. Kenapa? Karena angka inflasinya akan lebih gampang diperkirakan. Karena kalau orang kan bisa buat prediksi, kalau harga minyak naik sekian, inflasi Indonesia sekian. Di Indonesia kok rendah terus? Ya karena ada subsidi. Jadi orang kesulitan untuk memprediksi, karena mereka tidak tahu pemerintah kuatnya sampai kapan. Ya. Nah, kemudian dengan mengurangi subsidi energi, anggaran pemerintah defisitnya juga tidak besar. Nah, jadi itu yang kami lihat ya, membuat asing banyak masuk ke Indonesia. Bahkan sebelum berita Pertalite ini diumumkan dia sudah masuk, setelah diumumkan tetap dia beli seperti itu. Bahkan suku bunga naik pun tetap dia beli. Nah, itu tentang Pertalite ya. Jadi memang ada short term pain ya. Mungkin untuk masyarakat akan merasakan kenaikan biaya hidup, tapi untuk investor pasar modal akan ada long term gain gitu. Karena itu justru menjadi trigger bagi dana asing untuk semakin banyak masuk ke Indonesia. Karena persepsi mereka kita punya anggaran akan semakin ringan dan kemudian lebih predictable ya dibandingkan sebelumnya. Nah, kalau untuk saham mungkin konteksnya berbeda. Kalau saham kan ya inflasi hanya satu hal, performance perusahaan, kemudian aksi korporasi dan lain-lain itu juga ikut menentukan. Ya. Nah, salah satu yang menentukan itu adalah geopolitik gitu. Jadi setelah Pertalite kita coba bahas resiko lain. Nah, saat ini kita tahu Rusia sama Ukraina itu perangnya belum selesai. Kalau kita baca media-media yang Amerika, pasti mengatakan, waduh Rusia udah susah, Rusia udah berat, Rusia udah apa. Coba kalau kamu mengerti Mandarin, kamu sesekali kamu dengar media China. Itu akan bertolak belakang. Jadi memang karena nggak ada yang tahu, ya. Dan kita kan referensinya lebih banyak media-media yang mungkin lebih pro ke Amerika. Itu memang beritanya akan lebih cenderung mengatakan Rusia sedang kalah, sedang ini, sedang itu. Tapi mau Rusia menang atau Rusia kalah, efeknya sudah berasa. Di Jerman, di Inggris, inflasi mereka sudah double digit. Kenapa? Mau musim dingin, si Rusia karena nggak suka si Jermannya bersekutu dengan Amerika, memihak ke Ukraina, jadi pasokan gasnya dikurangin. Akibatnya PLN mereka tuh kayak kekurangan gas. Nah, untuk menutupin itu mereka beli batu bara dari seluruh dunia. Akibatnya harga batu bara kok harga minyak sudah turun, gandum sudah turun, batu bara masih $400 gitu. Nah, jadi itu menyebabkan inflasi di Jerman itu sudah segitu tingginya. Inflasi Inggris juga begitu tingginya. Jadi yang perang mereka berdua, tapi Eropa paling terdampak. Oke, ya ini sudah berlangsung beberapa bulan kan. Kita nggak tahu sampai kapan dia akan selesai, dan entah siapa yang menang, siapa yang kalah.
Nah, baru belakangan lagi ini Amerika provokasi. Dia pertama kali kan si Pelosi. Ya, Pelosi itu kalau nggak salah ketua DPR-nya Amerika Serikat. China itu sangat sensitif karena dia menganggap Taiwan itu adalah provinsinya dia. Ya, Taiwan menganggap mereka adalah negara yang merdeka, tapi China menganggap Taiwan itu adalah provinsi, bagian dari provinsi di sana. Jadi kunjungan daripada kepala negara atau pimpinan pemerintahan ke Taiwan itu dianggap sebagai bentuk tidak menghormat terhadap kedaulatan China seperti itu. Nah, mulai dari Pelosi kan, ketua DPR-nya kunjungi Taiwan. Kemudian beberapa petinggi-petingginya juga datang ke sana. Itu membuat tensi China dengan Taiwan makin tinggi lagi gitu. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu baca berita-berita yang bukan top ya, maksudnya berita-berita yang kadang-kadang pendapat-pendapat pribadi. Wah, katanya sekarang Taiwan sama China sudah lagi siaga perang gitu. Nah, jadi ada kekhawatiran. Ini geopolitik ini yang tadinya urusan Rusia Ukraina sekarang menjadi China dan Taiwan gitu. Bagaimana Pak terhadap Indonesia gitu ya? Nah, China Taiwan ini tidak cocok itu sudah bukan pertama kali. Ya, sudah sejak lama ya. Tapi memang belakangan semakin tereskalasi gitu. Dan karena melihat Rusia dan Ukraina bisa perang, orang yang tadinya nggak percaya bisa terjadi perang sekarang juga tidak berani terlalu optimis lagi gitu. Apakah ada efeknya di Indonesia? Ternyata ada dan kebetulan kita diuntungkan. Ini saya ambil dari statistik website Bursa 24 Agustus. Indonesia itu kalau dibandingkan ASEAN, ya, return year to date-nya nomor 1. Ya. Jadi ini ASEAN ya. Kita 9%, Malaysia minus 6, Filipina minus 6, Singapura plus 3, Thailand minus 1, Vietnam minus 14%. Kenapa ya? Karena di antara negara ASEAN, kita yang paling diuntungkan karena punya batu bara banyak. Gitu. Nah, kemudian kita punya ekonomi juga tetap tumbuh. Dan ternyata juga nomor 1 Asia Pasifik. Asia Pasifik itu ini, ya, Australia, China, Hong Kong, India, Jepang, South Korea, Taiwan. Nah, kalau Hong Kong ya sama China itu ada aspek karena mereka lockdown-nya berlebihan, ketat sekali Bapak Ibu. Ya, kalau saya kemarin ngobrol dengan komisaris saya yang kebetulan dia punya keluarga di Hong Kong. Katanya kalau di Hong Kong kamu kalau kena COVID itu kamu benar-benar harus di dalam rumah, nggak bisa keluar rumah. Benar-benar dikunci dalam rumah dan diawasi sama pemerintahannya. Ya, jadi lockdown di China dan Hong Kong itu nggak main-main Bapak Ibu. Begitu ketatnya sampai ekonominya benar-benar sulit. Ya. Nah, tapi kenapa Taiwan minus 17% gitu ya? Kenapa South Korea minus 17%? Nah, ini kalau menurut beberapa cerita-cerita spekulan atau apa atau analisis yang beredar katanya orang takut. Kalau misalnya dia perang, ya kayak kemarin Rusia perang sama Ukraina, itu kan aset-aset investor asing dibekukan di sana, nggak bisa ditarik gitu. Contoh kan waktu itu Rusia sama Ukraina perang kan perusahaan-perusahaan di Amerika cabut, tapi kan terlanjur nyangkut, uangnya semua tinggal di sana. Karena uang Rusia yang di luar juga ditahan gitu. Jadi investor asing keluar dari Taiwan. South Korea saya tidak tahu ya, mungkin karena dia dekat atau mungkin juga karena dia tergantung manufakturnya banyak dari China gitu, itu juga akan berdampak karena South Korea ini kan ibaratnya masih sekutunya Amerika Serikat. Jadi geopolitik itu menyebabkan investor itu keluar, dan kalau kita perhatikan banyak perusahaan-perusahaan China yang listed di New York itu sekarang mau delisting. Ya, jadi mereka mau listingnya kembali ke Hong Kong aja. Kenapa ya? Takut juga. Nanti kalau misalnya perusahaan China listing di US, terus uangnya ditahan, mau apa investornya? Ya, karena itu terjadi pada saat perang Rusia-Ukraina. Lihat saja kalau yang demen bola kan, yang punya Chelsea, Roman Abramovich gitu kan. Begitu terjadi perang Rusia-Ukraina, dianya juga nggak terlibat atau apa, klub Chelsea-nya dipaksa jual. Udah dijual, dia nggak boleh ngambil uangnya. Gitu. Nah, itu kan nggak benar gitu. Tapi ya memang terjadi seperti itu. Jadi uang juga mengalir keluar dari Asia Pasifik. Masuk ke mana? Masuk ke Indonesia. Kenapa masuk ke Indonesia? Ya kita punya banyak alasan untuk bagi asing untuk masuk. Pertama, kita punya batu bara. Ya, kita bukan produsen batu bara terbesar di dunia, tapi kita mungkin eksportir batu bara terbesar di dunia. Udah begitu, kita juga punya kelapa sawit, ya, dan pertumbuhan ekonominya juga 5% dibandingkan negara-negara lain yang ini inflasi kita rendah.
Jadi geopolitik itu somehow menguntungkan Indonesia. Karena dana itu ada Bapak Ibu. Dia takut dengan ini, takut dengan itu, tapi dia tetap harus investasi di suatu tempat. Makanya mungkin ini juga yang menjadi sebagian dana yang masuk di saham. Ya. Kalau saham sekali lagi bukan karena suku bunga aja, ada banyak faktor. Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah bahas tentang Pertalite, kita sudah bahas tentang geopolitik, yang berikutnya adalah resesi Amerika Serikat. Ini sampai dengan bulan Juli itu masih headline Bapak Ibu. Dan terus terang saya punya judul headline waktu mau presentasi KDS juga recession gitu. Tapi begitu Pertalite naik, aduh udah saya ubah lagi deh. Jadi menurut textbook ya, resesi itu adalah pertumbuhan ekonomi PDB ya, secara kuartalan negatif 2 kuartal berturut-turut. Jadi contoh kayak 2020 waktu ada COVID. Turun 5,1%, turun 31%. Nah, di sini Amerika Serikat didefinisikan mengalami resesi. Nggak cuma US, seluruh dunia Bapak Ibu. Ya gimana nggak mau resesi? Toko disuruh tutup, mall disuruh tutup. Ya, nggak ada yang aktivitas, nggak ada apa, gaji jalan terus gitu. Nah, itu resesi. Nah, kemudian hal yang sama terjadi lagi di kuartal 1, kuartal 2 2022 di Amerika Serikat. Nah, secara teori, secara textbook, dia mengalami resesi. Tapi karena minusnya nggak dalam, ya lembaga di Amerika, Enber, ya itu mengatakan kita belum resesi. Kenapa? Karena menurut Enber itu kayak BPS-nya di Amerika Serikat. Kemudian dia ada komite ekonomi. Nah, komite ekonomi itu kayak terdiri dari 8 profesor di 8 universitas terkemuka. Profesor ekonomi. Jadi mereka menganalisis data ini semua. Nah, mereka mengatakan significant decline in economic activity that spread across economy dan last more than few months gitu. Jadi intinya mereka nggak melihat cuma 2, mereka akan melihat banyak aktivitas ekonomi. Nah, dan menurut pengamatan Enber, Amerika Serikat itu belum resesi. Ya, jadi Enber itu nasional apa gitu, economic research gitu. Nah, kemudian waktu data ini keluar di akhir Juli, ya, akhir Juli atau awal Agustus saya lupa ya, itu Wikipedia itu diedit lebih dari 30 kali kalau nggak salah, ya. Jadi orang masuk ke Wikipedia kan ada pendapat berbeda. Menurut textbook dia sudah resesi, menurut biro resmi di Amerika belum. Orang cari ke Wikipedia, ternyata Wikipedia itu awalnya seperti ini. Awalnya yang textbook itu, tapi diganti. Terus diganti orang yang pihak Enber ganti, pihak yang textbook ganti lagi. Jadi dibolak-balik diganti sampai 30 kali atau berapa puluh kali. Itu bahkan jadi berita di Bloomberg gitu. Nah, akhirnya sama Wikipedia di-freeze. Nggak boleh diganti lagi. Jadi pengertian resesi itu akhirnya jadi ngambang. Nah, kenapa Amerika Serikat itu mengalami resesi? Ya sekarang inflasi dia tinggi 8-9%. Suku bunga dia juga naik gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Ibaratnya sudah harga barang mahal, sekarang bunga kredit mau naik lagi gitu. Nah, tapi kenapa mereka dikatakan belum resesi? Ini mungkin saya slide-nya ada yang kurang ya. Adalah data tenaga kerja. Jadi tingkat pengangguran Amerika itu secara mengejutkan itu turun ke level yang sangat rendah. Jadi kalau secara ekonomi ya orang bilang kalau pengangguran suatu negara itu 5%, itu disebut full employment. Ya, artinya kalau misalnya ada penduduk usia produktif ada 100 orang, 95 orang itu punya pekerjaan. Itu sudah dibilang full employment, ya. Itu sudah bagus ideal gitu. Nah, di Amerika Serikat 97 orang. Karena dia punya pengangguran cuma 3%. Jadi data itu menyebabkan si Enber bilang, belum dong. Kalau kita sekarang penganggurannya cuma 3%, semua orang punya pekerjaan, pekerjaannya juga menghasilkan uang, kenapa kita dibilang resesi? Resesi itu orang nggak ada duit gitu loh, bangkrut atau apa. Nah, jadi itu salah satu yang membuat si Enber belum mengumumkan bahwa US akan resesi. Ya. Nah, kalau misalnya ditanya apa sih penyebab resesi atau pelambatan ekonomi? Ya tadi itu inflasi tinggi, suku bunga juga naik. Nah,
Kemudian saya dibantu oleh tim saya di kantor, Ibu Emi gitu ya, mencari data gitu. Waktu inflasi tinggi, ya, nggak usah ngomong bahasa ekonomi terlalu susah deh. Kalau harga barang naik terus gitu, ya kalau kita punya gaji, kita pakai gaji bayar. Kemudian kalau misalnya ternyata harga barangnya lebih tinggi daripada gaji, kita bongkar tabungan. Nah, apa yang terjadi kalau tabungannya juga sudah habis? Ngutang kartu kredit, Bapak Ibu. Jadi di Amerika Serikat itu penggunaan kartu kredit ya dari tahun 2020 ke 2022 itu meningkat pesat gitu. Kenapa? Ya mungkin orang bilang aktivitas ekonomi yang pulih. Tapi di satu sisi orang juga bilang, oh berarti duit orang udah habis nih. Jadi sekarang itu mereka gesek kartu kredit hanya untuk sekedar bertahan hidup gitu. Ya, jadi itu yang orang lihat tanda-tanda yang kurang sehat. Jadi bahkan orang itu harus pakai kartu kredit untuk menyambung hidup. Karena jumlah kartu kredit yang terus yang bayar bunga, bayar terus itu terus meningkat setiap waktunya. Nah, kemudian kenaikan Fed Fund Rate itu juga ini bukan modal ya, tapi pasar properti. Juga berdampak pada pasar properti. Kenapa? Karena ini kalau saya ambil dari Washington Post, kalau di Amerika Serikat mereka kalau mau KPR itu acuannya 30 tahun ya. Itu bagus sekali. Kalau di Indonesia kan cuma bisa 10-15 tahun. Susah kamu mau apply KPR 20-30 tahun. Kalau di Amerika agak beda. Mereka bisa 30 tahun gitu. Nah, karena Fed Fund Rate naik, dia punya bunga KPR juga naik. 2020 sempat turun ke 2%, sekarang 5,78%. Nah, apa artinya dari 2% ke 5,78%? Nah, ini saya tadi ambil dari satu sumber di ini. Jadi kalau tahun 2021, misalnya kamu pengen nyicil rumah, pengen ngambil KPR, itu kalau untuk hitungan Amerika, cicilannya misalnya $1.600 satu bulan. Ya, atau 1.500 deh biar gampang. Ya, $1.500 2021. Nah, sekarang dengan bunga 5,78%, dengan harga rumah yang sama, gitu ya, itu butuh $2.500. Jadi ada kenaikan itu mungkin hampir 50% dari posisi 2021. Jadi bayangkan aja ya, kalau saya pakai rupiah Indonesia deh. Misalnya kamu sudah ngincer satu rumah, wah rumah ini, coba ya, atau apartemen ini, wah saya kepengen punya deh, mau misalnya punya keluarga di sana atau apa gitu ya. Ya bebas ya, kalau kita mampu mungkin 2 kamar, 3 kamar, atau bahkan rumah. Tapi kalau misalnya masih berjuang, ya mungkin 1-2 kamar kita harus puas dengan itu. Katakan cicilannya 5 juta sebulan ya di 2021-2020. Itu kalau kita mau apply KPR, ya berarti kan gajinya harus 15 juta. 2021 Anda belum apply nih, mungkin DP-nya belum terkumpul. 2022 misalnya dapat bonus gitu, bonusnya juga lumayan bagus. Nah, akhirnya Anda mau ngambil, pas mau ngambil sekarang cicilannya 7.500.000. Nah, kalau 5 juta kita punya KPR itu baru di-approve kalau gaji kita minimal 15 juta. Karena bank itu dia patokannya 3 kali cicilan. Ya, itu pun dengan catatan kamu nggak ada cicilan yang lain. Jadi kalau kamu ada cicilan kartu kredit, cicilan mobil, cicilan motor, dijumlahin lagi. Pokoknya kalau anggap aja nggak ada cicilan lain 5 juta ya. Kita dengan gaji 15 juta, kemungkinan besar di-approve. Nah, lewat 1 tahun, sekarang harganya cicilan sebulannya jadi 7.500.000. Berarti gaji kita masih berapa? 22.500.000. Belum tentu 1 tahun orang bisa dapat kenaikan gaji 50% kalau nggak promosi. Ya. Nah, jadi itu menyebabkan di US pembelian rumah baru itu turun drastis. Ya, pembelian rumah baru turun drastis. Udah begitu orang yang apply KPR baru juga banyak ditolak gitu. Ya. Nah, itu berdampak pada pasar properti di US. Kenapa? Kenapa itu masalah? Karena kalau di Indonesia, kalau di IHSG paling besar itu bank. Kalau di Amerika Serikat, itu yang paling besar itu properti, Bapak Ibu. Jadi kalau propertinya bermasalah, ekonomi US-nya bisa bermasalah. Karena di sana itu sektor paling besar atau kontribusi terbesar dalam inflasi ataupun di dalam ekonomi itu adalah properti. Kita mungkin tahunya US itu teknologi gitu. Tapi properti itu juga menduduki bobot yang cukup besar dalam perekonomian. Nah, udah gitu harga rumah, Bapak Ibu, waktu rate-nya lagi rendah,
itu juga mengalami kenaikan yang tinggi. Kenapa? Karena mumpung KPR murah kan banyak orang beli rumah. Udah banyak beli rumah, ya harga rumah meningkat seperti itu. Nah, sekarang yang jadi masalah harga rumahnya sudah naik, tiba-tiba KPR-nya melonjak tinggi. Nah, itu jadi problem di sana. Nah, kemudian bagaimana dengan sewa ya? Nah, ini saya juga data yang diambil dari Washington Post, tapi kalau yang saya baca ya, waktu pandemi kan orang WFH. Sampai sekarang pun banyak WFH. Kalau nggak salah teman-teman IDX juga saya lihat masih banyak WFH gitu. Ada perusahaan yang sudah full, tapi banyak juga yang mungkin bukan banyak. Ada sebagian juga yang mungkin masih WFH gitu. Nah, karena orang lebih banyak di rumah, ya rumahnya direnovasi, dibikin bagus. Kemudian mungkin dia perluas gitu ya kalau dia ada uang. Nah, dan karena dia tinggal di rumah, dia bagusin, orang lebih nyaman tinggal di rumah, sewa rumah jadi naik harganya. Ya, jadi udah bunga KPR jadi mahal karena ini, karena pandemi banyak orang WFH sehingga sewa meningkat, itu harga sewa juga meningkat signifikan. Jadi kalau berdasarkan data ini dari 2020 ke 2022 itu naiknya 20%. Ya. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan ya Bapak Ibu, kalau di pasar properti US setelah Fed Fund Rate naik ya, mereka punya KPR cicilannya naik tinggi, ya sewa makin mahal, biaya hidup meningkat gitu. Jadi kalau dibilang kenapa US ini belum resesi, ya simpel aja itu karena sekarang penganggurannya lagi rendah. Tapi apakah itu sesuatu yang positif? Enggak juga Bapak Ibu. Karena kenapa pengangguran mereka rendah? Sebenarnya ini fenomena nggak cuma di Amerika, di banyak tempat juga. Jadi waktu pandemi, orang kalau mau travel jadi sulit. Baru belakangan aja travelnya lebih gampang. Dulu-dulu susah sekali. Coba mau ke Malaysia, disuruh antigen, PCR, karantina. Siapa yang mau gitu? Nah, jadi banyak imigran-imigran, baik yang legal maupun yang ilegal, yang mau dulu kerja di kebun, kerja di mana dengan gaji yang mungkin relatif rendah, tapi untuk Indonesia udah cukup besar gitu, itu hilang gitu. Jadi nggak ada. Nah, oleh sebab itu perusahaan-perusahaan pekerjaan-pekerjaan yang tadinya diambil oleh imigran-imigran tuh sekarang yang kerja tuh orang lokal gitu. Orang lokal ya cuma kepaksa aja kalau biaya hidup mahal, makanya dia kerjakan. Tapi sebetulnya itu bukan pekerjaan yang mereka suka karena itu low paid gitu. Nah, jadi itu yang menurut saya mungkin membuat US belum didefinisikan resesi. Nah, sekarang jadi pertanyaan nih, kalau dia misalnya sudah KPR-nya mahal, sewanya juga mahal, orang uangnya juga habis untuk bayar biaya hidup, ini bakal kayak subprime mortgage nggak di 2008? Karena 2008 terjadi subprime mortgage, harga properti jatuh dalam gitu. Kemudian terjadi krisis keuangan yang menyebabkan ada perusahaan di sana yang bangkrut, dan perusahaan yang bangkrut itu bukan perusahaan abal-abal, itu mungkin perusahaan terbesar ketiga atau keempat di sana gitu. Nah, subprime mortgage 2008 ini bakal terjadi lagi nggak? Nah, kalau dari beberapa analisis yang saya baca, subprime mortgage itu terjadi karena KPR yang di Amerika itu mereka sudah jago sekali. Jadi KPR itu dibungkus jadi produk, ya namanya kalau di Indonesia namanya KIK-EBA, kontrak investasi kolektif efek beragun aset. Kalau mereka namanya MBS ya, mortgage backed securities. Jadi ibaratnya kamu punya uang, kamu datang ke BTN, udah BTN sini deh, KPR kamu ada 1.000 orang kan, saya beli semua KPR. Jadi orang-orang yang tadinya nyicil ke Bank BTN jadi nyicil ke kamu gitu. Ya, jadi di sana itu KPR itu dibungkus kemudian dijual sebagai surat berharga. Kok orangnya mau-mau aja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena orang tetap nyicil ke bank, cuma bank itu ambil uangnya dia bayar ke investor, dia cuma jadi perantara aja. Gitu. Nah, jadi dengan cara demikian sektor properti di US itu amat hidup, karena perbankan itu nggak usah pusing-pusing mikirin gimana cari duit untuk ngasih orang ke KPR, karena dia dapat KPR, dia bungkus, dia jual ke investor, terus investornya juga ogah nagih kan, jadi dia yang nagih dia dapat manajemen fee juga gitu. Nah, di 2008 subprime mortgage itu terjadi karena orang banknya bandel. Jadi dia KPR itu kan macam-macam. Ada orang yang KPR-nya gajinya 3 kali cicilan. Ada orang yang KPR-nya gajinya 10 kali cicilan.
Nah, yang KPR-nya misalnya cicilannya 5 juta, gajinya 15 juta, itu kan ngepas ya. Kalau cicilannya naik aja, wah orang itu mungkin sudah akan berat gitu. Nah, di Amerika itu mereka bandel. Jadi dia ambil KPR yang kualitasnya rendah, dia campur dengan KPR yang kualitasnya tinggi, udah gitu dia jual, dia bilang, oh ini KPR-nya high quality semua. Dia cuma tunjukin mungkin cuma 10 top 10 yang paling ini, tapi bawah-bawahnya itu yang jelek-jelek gitu. Nah, jadi dia jual KPR yang kualitasnya jelek dengan cara dia campur adukkan, kemudian dia jual ke orang, dia bilang ini semua yang aman gitu. Nah, begitu suku bunga naik, yang kena pasti yang paling bawah, udah mulai gagal bayar, akhirnya kolaps semua sistemnya seperti itu. Ya, jadi yang bikin kolaps di 2008 itu adalah praktek orang bungkus KPR yang kualitas rendah, jual dengan harga yang high quality. Nah, sejak 2008 setahu saya pengawasannya sudah jauh lebih ketat. Dan rasa-rasanya praktek seperti ini sudah tidak ada. Artinya ya yang high quality, low quality, low quality, nggak dicampur-campur lagi seperti itu. Nah, mungkin kalau mau tahu lebih detail, ada film namanya Big Short ya, atau mungkin udah pernah nonton. Kurang lebih seperti itulah. Jadi itu yang menyebabkan pasar finansial di US itu collapse. Nah, sekarang itu tidak ada seperti tadi. Simple aja, cuma ya orang yang tadinya ambil KPR pada saat bunga rendah, sekarang orang mau ngambil nggak sanggup gitu. Sehingga orang yang mungkin cenderung akan memilih sewa atau tinggal bersama. Sementara kalau misalkan yang untuk yang sudah terlanjur ambil, nah itu yang orang khawatir. Kalau biaya hidup naik, dia bisa bayar nggak gitu. Nah, yang takut sekarang ya itu spekulan-spekulan. Jadi dimanapun ada sih, di Indonesia ada, dimanapun ada. Orang-orang yang misalnya gini, saya beli rumah, beli ruko, pakai KPR. Begitu saya dapat izin KPR-nya, saya langsung sewakan. Jadi sewa daripada orang yang nyewa ruko saya itu saya pakai untuk bayar KPR. Jadi hitung-hitungannya kalau dia sudah selesai sewa, saya nggak usah keluar uang apa-apa, saya dapat rumah. Nah, banyak melakukan seperti itu Bapak Ibu. Nggak cuma di Amerika Serikat, di Indonesia juga. Nah, orang-orang seperti itu sekarang dalam bahaya. Kenapa? Kalau sampai yang nyewa keluar, ya akhirnya dia nggak kuat bayar sewanya lagi, maka mereka itu terpaksa harus menompok sewanya kan, yang pembayaran KPR-nya kan. Oke, kalau gajinya cukup, bagaimana kalau nggak cukup? Nah, itu akan menyebabkan gagal bayar seperti itu. Nah, coba saya nggak tahu ada berapa banyak yang seperti itu. Tapi yang kategori seperti ini, saat ini mereka dalam bahaya. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu juga mau melakukan hal yang sama di properti, sebaiknya ukur-ukur kemampuan diri gitu. Karena kita sewakan ke orang betul, memang dapat income untuk bayar KPR. Tapi kita KPR bisa 15-20 tahun, atau mungkin 10-15 tahun. Yang nyewa kita 1 tahun. Bisa saja di tengah-tengah dia putus karena dia tidak sanggup untuk bayar lagi, ya, atau mungkin dia pindah atau apa gitu. Nah, pada saat dia putus belum tentu juga kita bisa segera mendapatkan penggantinya. Ya, jadi spekulasi properti itu ada resiko di atas. Ya, apalagi pada saat suku bunga naik, kamu punya KPR skemanya floating misalnya, belum tentu kamu bisa bayar dia punya cicilan gitu. Nah, itu seperti ini. Tapi subprime mortgage seperti 2008 rasanya tidak. Ya. Tapi lebih kepada ya mungkin akan ada gagal bayar dalam skala kecil untuk KPR-KPR di sana. Nah, kenapa kita juga bilang resikonya relatif kecil dibandingkan 2008? Ini data yang kita ambil dari McKinsey ya. Ini ada beberapa data bahasa Inggris segala macam, tapi mungkin kita lihat yang sebelah kanan ini aja. Jadi menurut penelitian McKinsey, berdasarkan data yang dikumpulkan ya, despite inflationary pressures, jadi walaupun ada tekanan inflasi yang tinggi, konsumen US itu punya jumlah kas 2 kali lipat dibandingkan sebelum pandemik gitu. Jadi kan pandemik orang nggak bisa kemana-mana, di rumah aja gitu. Karena di rumah aja uang-uang yang dipakai untuk jalan-jalan, untuk ini itu nggak diapa-apain. Jadi ibaratnya bumper tabungannya itu masih banyak. Makanya sekarang begitu bisa jalan kemana-mana, tiket mahal pun orang tidak beli gitu. Kenapa? Karena itu akumulasi dari 2 tahun nggak jalan-jalan. Jadi ibaratnya bayar pun mahal pun tidak apa-apa, bayar-bayar aja gitu. Ya. Nah, jadi karena ada bumper tabungan yang lebih besar, ya itu walaupun nanti akan ada masalah di properti, rasa-rasanya tidak separah yang orang duga dan mungkin tidak sampai seperti 2008. Nah, kemudian
Oke, mungkin tidak sampai bermasalah seperti 2008, tapi pasti ada pelambatan ya. Kenapa? Karena kalau orang sudah mulai susah bayar KPR, susah bayar sewa, otomatis akan terjadi harga rumahnya turun gitu. Ya. Nah, kalau harga rumahnya turun, seperti saya katakan tadi, properti itu sektor paling besar di US. Ekonomiknya juga akan turun. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan ya, kalau suku bunga karena dia resesi dan pelambatan di properti, apakah mungkin Amerika Serikat itu kebijakannya akan berbalik arah? Nah, kenapa begitu? Karena kita perhatikan ya, jadi ini adalah resesi, 2 kali resesi yang terjadi di Amerika Serikat dalam 20 tahun terakhir. 2020 karena pandemi COVID, 2008 karena krisis subprime mortgage. Nah, waktu krisis subprime mortgage, itu bunga bank itu dari 5,25 sampai 5,5%, ya, atau mungkin efektifnya di 5,26, turun menjadi 0,16 atau 0 sampai 0,25. Ya, jadi waktu itu benar-benar banyak yang nggak bisa bayar, akhirnya banyak yang macet, banknya juga ikutan macet. Supaya semuanya survive, diturunkan suku bunga sampai 0%. Udah gitu ada QE, cetak uang gitu. Ya, QE1, QE2. Nah, waktu 2020 pandemi juga sama. Bunganya dari 2,5% diturunkan sampai 0% lagi gitu. Ya, jadi pada saat resesi, pelambatan ekonomi, itu dia punya kebijakan adalah turunkan suku bunga, cetak uang gitu. Nah, kenapa QE-nya 4, Pak? Ya karena ternyata sebelum di antara QE 1, 2, dan 4 itu ada banyak QE-QE yang lain. Ada QE karena Brexit, ada QE karena dia sama DPR-nya tidak cocok, akhirnya harus anggarannya nggak disetujui, nggak ada uang, dan macam-macam. Ya, jadi Amerika Serikat itu pionir lah kalau urusan mencetak uang gitu. Ya. Nah, yang jelas ketika terjadi resesi dan pelambatan ekonomi, kebijakan suku bunga turun. Jadi sama juga nih, sekarang kan bunga naik dan katanya akan naik lagi. Tapi orang sudah price in, bisa saja bunganya akan turun kalau dia resesi. Nah, makanya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat waktu data Amerika dipublish dia resesi di sini di 27 Juli. Ya, di akhir bulan Juli. Setelah itu asing langsung net buy saham dan net buy obligasi Indonesia. Saham sih udah jalan biasa, obligasi. Kenapa? Karena orang berpikir, oh ini kalau resesi bunga akan turun nih. Jadi yang tadinya orang jual obligasi sekarang pada beli obligasi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah bisa bunga Amerika turun seperti yang orang harapkan? Ya, nah kita lihat lagi data inflasi. Jadi inflasi Amerika di bulan Juli itu sudah kemarin sempat 9 kan, terus turun ke 8,5%. Nah kemudian sama seperti Indonesia dipecah jadi 3, cuma di Amerika beda. Ya ini headline inflation 8,5%, ini volatile food sama kayak Indonesia 10%. Nah mereka tidak ada istilah diatur pemerintah karena di sana harga minyaknya ikutin market. Mereka sebutnya energi. 32%, baru ini disebut inflasi inti. Jadi inflasi inti mereka 5,9. Amerika punya target inflasi inti itu ya 2% Bapak Ibu. Sekarang 5,9. Jadi orang bilang kalau ada satu pendapat yang mengatakan bahwa karena Amerika Serikat resesi mereka harus turunkan suku bunga. Satu pendapat lagi mengatakan enggak. Kita punya target inflasi 2%. Sekarang inflasi inti 6%. Berarti kamu punya inflasi inti at least harus 6%. Nah, jadi ada juga pendapat lain yang mengatakan inflasi di Amerika itu terlalu tinggi. Kamu baru turun 1 kali dari 9 ke 8,5 aja sudah happy. Padahal kamu turunkan harus lebih signifikan gitu. Nah, jadi karena angka inflasi yang begitu tinggi, ada anggapan bahwa kenaikan suku bunga masih akan berjalan agresif. Jadi sekarang di Amerika kayak ada 2 pendapat. Satu yang berpegang karena resesi, bunga bisa turun tahun depan. Satu lagi yang mengatakan karena inflasi masih tinggi, bunga masih harus naik signifikan. Waktu data resesi keluar, itu yang menang situ. Yang menang yang memihak data resesi. Harga saham naik, harga obligasi naik. Tapi begitu menjelang pertemuan yang sekarang, ya tiba-tiba marketnya arah ke kanan lagi. Dia data inflasi tinggi lagi gitu. Nah, apalagi pertemuan orang bilang Jackson Hole yang mungkin besok gitu ya.
Jadi di Agustus ini nggak ada rapat The Fed gitu. Entah kenapa mereka Agustus itu libur. September itu orang pikir akan naik lagi 75. Nah, untuk tahu kebijakan daripada suku bunga US itu ada namanya dot plot ya. Nah, dot plot itu apa? Dot plot itu ibaratnya Bank Sentral Jakarta, Bank Sentral Jawa Barat, Bank Sentral Jawa Timur, itu semua diinterview. Menurut Bapak suku bunga berapa? Oh, kalau saya lihat Jakarta kayaknya kita perlu ke 3,5% karena inflasi Jakarta tinggi. Dia tanya lagi Bank Sentralnya Banten gitu. Oh, kalau saya kayaknya 3% cukup karena di sini inflasi sudah terkendali kok. Jadi bank sentral daerah itu kalau di Amerika itu di masing-masing diminta pendapatnya. Nah, itu bisa berbeda-beda ya. Yang terbaru bulan Juni itu begini. Untuk 2022. Kita lihat yang sebelah ini aja. Nah, paling banyak gubernur bank sentral di US itu mengambil stance 325, 350. Artinya menurut kebanyakan daripada pelaku bank sentral di Amerika, bunga Amerika itu supposed to be naik sampai ke level 325, 350 tahun ini. Sekarang kan baru 225, 2,5. Berarti harus naik sekitar 1% lagi. Nah, jadi bisa saja September ini naik 0,75, terus naik lagi satu kali 0,25. Jadi bunga Amerika masih akan naik ini lagi. Nah, jadi kalau berdasarkan dot plot ini, kelihatannya orang masih lihat ke data inflasi. Ya, walaupun marketnya sudah duluan price in, dia pakai GDP, dia sudah price, dia bilang ini bakal turun. Nah, apakah ini bisa berubah? Bisa. Ini disurvei tiap bulan, jadi bisa berubah dari waktu ke waktu. Ya. Kalau panin yang mana? Kalau panin kita percaya bahwa kenaikan berikutnya bisa 0,75 ya. Tapi harusnya resesi US itu cepat atau lambat akan memaksa bunga itu turun dan perkiraan kita tahun depan. Ya, jadi tahun ini masih akan volatile, tapi tahun depan itu kelihatannya bisa turun. Itu view dari panin. Nah, terakhir, bagaimana efek daripada semua itu terhadap pasar modal di Indonesia, terutama reksadana fixed income atau obligasi. Jadi ini yang sebelah, yang ini adalah kepemilikan asing di Sun, ini adalah yield obligasi. Ya, kalau yield bacanya terbalik ya. Kalau dia naik berarti harga obligasi turun, kalau dia turun berarti harga obligasi naik. Jadi kalau ada yang mengatakan, Pak, saya invest di reksadana pendapatan tetap, jangan dulu deh. Kenapa? Karena suku bunga mau naik, harga obligasi mau turun. Sebelum BI rate naik saja Bapak Ibu, itu harga obligasi sudah turun. Karena dia yield awal tahun 6,5%, sekarang di 7%. Ya, jadi sebelum BI rate naik itu harga obligasi sudah turun. Jadi basically market sudah price in. Price in berapa Pak? Price in-nya menurut saya sampai kenaikan 75 basis. Ya. Nah, menurut panin aset, yield yang wajar karena inflasi kita termasuk terkendali adalah di 6,5 sampai 7. Jadi kalau misalnya yield-nya di atas 7%, berarti harga obligasi lagi murah. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya bisa pegang 1 sampai 3 tahun, reksadana pendapatan tetap saat ini lagi murah. Kenapa? Karena yang wajar 6,5 sampai 7, sekarang sekitar 7,1. Asing ya, sejak data GDP diumumkan keluar ya, yang pertama keluar minus 1,6, keluar lagi minus 0,9. Itu sudah mulai net buy. Jadi investor asing juga sudah mulai net buy banyak di Indonesia sejak data GDP dipublikasikan. Apakah akan turun lagi? Mungkin tidak ya. Tapi rasa-rasanya mereka akan terus menambah karena buat mereka subsidi energi itu adalah kebijakan yang tidak begitu mereka suka, dan sekarang kalau benar mau dinaikkan, asing akan lebih confidence dengan Indonesia. Nah, bagaimana dengan saham ya? Kalau saham yang kuning ini kepemilik ini net buy net sell, bukan kepemilikannya. Net buy net sell ini kita sempat net buy turun lagi, sekarang net buy lagi. Menurut kita resesi di US itu menguntungkan bagi Indonesia. Kenapa? Karena kalau sampai mereka turunkan suku bunga itu akan positif. Geopolitik somehow juga menguntungkan Indonesia. Ya. Kemudian laporan keuangan kita juga masih bagus. Jadi lihat dari semua itu, panin aset meyakini 2022 itu IHSG bisa ke 7.500 sampai dengan 8.000. Jadi walaupun sekarang sudah 7.000-an, menurut kita volatilitas jangka pendek itu bisa kita manfaatkan sebagai momentum untuk masuk. Memang sih dalam waktu dekat ini karena Pertalite marketnya akan bergejolak.
Ya, tapi sampai akhir tahun panen aset cukup yakin 7.500 sampai 8.000 itu adalah level yang bisa kita capai. Nah, bagaimana dengan nilai tukar? Kalau nilai tukar kita lihatnya di 14.5 sampai 14.9 gitu ya. Jadi walaupun orang khawatir bisa ke 15.000 dan sekian, menurut kami tidak sih. Karena saat ini kita lagi surplus ekspor besar-besarnya. Ya, kemudian obligasi juga asing sudah mulai net buy, tadinya net sell gitu. Nah, itu juga akan membuat rupiah kita semakin kuat. Nah, kurang lebih seperti ini dari saya. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Selanjutnya saya silakan kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Pak Rudi. Ini sebenarnya sekitar 1 jam 10 menit yang Waduh. relatif singkat menurut saya. Karena memang ini seru banget, jadi teman-teman juga banyak sekali pertanyaannya. Bahkan satu orang bisa tanya sampai 2 pertanyaan, jadi sepanjang penjelasan Bapak ada orang nanya, oh ini nanya ini lagi, nanya ini. Beberapa sudah saya catat dan saya coba untuk sampaikan ke Bapak. Mungkin beberapa juga sebenarnya sudah sempat dijawab juga, cuman mungkin kita akan coba minta penjelasan lagi dari Bapak supaya lebih bold lagi dan supaya teman-teman juga lebih memahami lagi. Dan kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Insya Allah ada 5 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan top up dompet digital sebesar Rp200.000. Dan mungkin saya akan coba menyampaikan pertanyaan yang pertama. Maaf Mas Heri, saya boleh izin ke toilet 1 menit nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa, silakan Sebentar aja, Pak. Pak Rudi gitu ya. Sambil menunggu Pak Rudi, kita nggak apa-apa, kita akan menjelaskan tentang IDX Islamic Challenge terlebih dahulu. Jadi teman-teman, ini adalah program unggulan dari IDX Islamic, di mana ini sebenarnya adalah tantangan, sifatnya tantangan kepada teman-teman untuk melakukan transaksi secara rutin, minimal 12 kali transaksi. Nah, di periode 1 kita sudah menyelenggarakan, dan sekarang ada di periode kedua di bulan Juli sampai September. Artinya ada sekitar 1 bulan lagi. 1 bulan lagi teman-teman harus mampu melakukan 12 kali transaksi, gitu ya, jual beli itu dihitung. Dan teman-teman yang mendapat return on investment paling tinggi, gitu ya, akan mendapatkan apresiasi dari Bursa Efek Indonesia, di mana ROI tertinggi nilai apresiasinya Rp3.000.000. Kemudian tertinggi kedua akan mendapatkan Rp2.500.000. ROI yang paling tinggi ketiga akan mendapatkan apresiasi sebesar 2 juta. Jadi ini kesempatan teman-teman di IDX Islamic Challenge 2022 ini, gitu ya. Silahkan gitu ya, ikuti, dan semoga teman-teman gitu ya, akan menjadi best investor. Karena nanti kalau teman-teman udah jadi best investor, maka kami akan undang di event penutup kita, event penutup edukasi pasar modal syariah kita, yang mungkin insya Allah saya spill mungkin akan ada di luar kota, dan kami akan mengundang teman-teman juga gitu ya. Dan ini teman-teman yang mendapatkan best investor akan dibandingkan dengan investor syariah dari sekuritas yang lain. Ya teman-teman, dari sekuritas mana aja, selama teman-teman bisa mendapatkan ROI yang tinggi dan telah melakukan 12 kali transaksi, maka teman-teman akan mendapatkan gitu ya, apresiasi dari Bursa Efek Indonesia. Jadi kembali lagi teman-teman, ikuti IDX Islamic Challenge ini, waktunya mungkin tinggal sampai September. Teman-teman dicoba atau ditantang untuk melakukan transaksi secara rutin. Dan program kegiatan ini tujuannya adalah supaya teman-teman lebih percaya diri bagaimana cara melakukan transaksi dan melakukan analisa yang baik dan benar. Karena kita tahu dalam melakukan analisa fundamental, pemahaman kita terhadap kondisi perekonomian ini sangat penting sekali. Dan di mentoring yang kedua ini gitu ya, kita telah tadi mendapat penjelasan yang luar biasa dari Pak Rudi, dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Insya Allah masih ada waktu gitu ya, sekitar 18 menit, karena kita tadi mulai tepat di pukul 1 gitu ya. Ada 5 pertanyaan yang insya Allah akan dibacakan, dan teman-teman mungkin tadi ada yang sempat tertinggal, tidak ada masalah, karena memang nanti di YouTube akan kami save dan kami putar kembali. Jadi teman-teman yang tertinggal hanya ikut 3/4 atau setengahnya gitu ya, teman-teman masih bisa nonton di YouTube nanti. Dan kalau misalnya pertanyaan nanti mungkin ada, kalau mau dijawab langsung mungkin ada kesempatan lainnya gitu ya. Pertanyaan pertama nih Pak Rudi, dari Pak Dendi Raharjo, mengapa IHSG menguat ketika berita memberikan katalis negatif? Apakah ini anomali dan akankah terus terjadi? Lalu bagaimana outlook IHSG ke depan?
Silakan Pak Rudi. Ya, jadi laporan keuangan kuartal 2 bagus. Kemudian tadi seperti saya katakan kan, ada resiko geopolitik. Investor asing menghindari China, Taiwan, Hong Kong, mungkin juga Korea Selatan, karena takut kalau nanti misalnya terjadi eskalasi di China dan Taiwan, ada uang-uang yang dibekukan gitu, karena itu sudah terjadi di Rusia. Nah, uang-uang itu kan cuma berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Indonesia lagi ada grow nih. Nah, kita lagi ada berita bagus, batu bara kita lagi bagus, kita juga ekspor sawit, kita juga punya sekarang mobil listrik atau apa ya semuanya Indonesia deh, batu bara juga Indonesia gitu. Nah, jadi itu menjadi alasan bagi dana asing untuk masuk. Nah, kemudian GDP Amerika yang negatif itu juga menjadi suatu indikator bahwa dia akan resesi. Kalau dia resesi, suku bunga harusnya akan turun walaupun tidak sekarang ya, mungkin 2023 pertengahan atau akhir. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan untuk mereka invest ke luar negeri lagi seperti itu. Ya. Tapi kalau saham saya lihat Indonesia itu sekarang menjadi idola deh, kayak kalau 2020 orang ke Amerika ke China karena di sana ada perusahaan kesehatan ya. 2021 karena masih WFH, orang ke Amerika karena ada perusahaan teknologi. Nah, 2022 ini orang cari perusahaan energi. Nah, Indonesia menjadi tujuan investasinya. Seperti itu. Oke, siap. Terjawab ya untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Aprianti. Selain peningkatan suku bunga, bagaimana pemerintah merespon dan mengantisipasi kenaikan inflasi? Apakah pasar modal Indonesia dapat dikatakan masih di jalur recovery dan menuju stabil atau justru sebaliknya masih membutuhkan perbaikan? Silakan Pak Rudi. Ya, jadi kalau kita lihat sejak suku bunga naik ya diumumkan minggu lalu, harga obligasi nggak crash tuh. Ya. Saya dihubungi banyak investor. Pak, ini kok harga obligasi nggak turun-turun, Pak? Ya, saya bilang udah di price in, Pak. Toh sebelum bunga naik saja harga obligasi kita sudah turun kok. Jadi orang sudah memprice in sebenarnya kenaikan suku bunga yang menurut saya sampai 75 basis. Jadi kalaupun ada kenaikan suku bunga sampai dengan 75 basis, itu tidak akan membuat kayak investor menjual saham atau memjual obligasi. Ya, itu karena komunikasi pemerintah yang baik. Nah, itu satu hal ya. Terus yang kedua, tadi apakah kita dalam recovery atau apa? Menurut saya ya saat ini kita dalam tren yang sangat diuntungkan. Jadi perusahaan-perusahaan di Indonesia, kalau kamu lihat laporan keuangan batu bara ya, yang kerja di batu bara kayaknya bonusnya bakal gede banget deh. Mau direksinya, mau karyawannya. Karena keuntungan perusahaan tuh naiknya sudah bukan 20%, tapi 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Nah, jadi semua sentimen positif tersebut itu menjadi hal yang positif untuk Indonesia. Nah, kalau sekarang dibilang inflasi ya, sekarang inflasi di mana-mana sudah tinggi. Harga minyak di mana-mana sudah tinggi, kita yang masih rendah gitu. Nah, itu memang cuma soal waktu sih, ya, cuma soal waktu sama pemerintah kuat tahan sampai berapa. Tapi kalau menurut saya bukan masalah naiknya. Kalau naik sudah pasti akan ada ongkos-ongkos jangka pendek ya. Jadi buat kita sebagai masyarakat, biaya hidup naik gitu. Tapi kalau kita berbicara jangka panjang, itu bagus. Kenapa? Karena pemerintah kita tidak akan terlalu berat disubsidi lagi. Sehingga pemerintahan yang akan datang itu lebih fleksibel kalau dia mau bangun ekonomi atau apa. Jadi bukan masalah kita sedang pemulihan atau naik atau turun, tapi menurut saya memang itu kebijakan yang harus dilakukan. Yang harus diperbaiki pemerintah menurut saya adalah di komunikasinya. Jadi kalau memang mau naik ya naik, kalau dibatasi ya dibatasi. Tapi jangan berubah-ubah. Nah, semakin dia berubah-ubah atau semakin tidak ada keputusan, marketnya akan volatile terus. Itu yang jadi problem. Jadi market itu kenaikan Pertalite itu cuma paling bikin sentimen negatif 2-3 hari. Tapi kalau Pertalite-nya entah mau naik atau entah enggak, itu yang jadi masalah. Nah, itu. Oke, sip. Ini luar biasa sekali ya, teman-teman. Jadi sudah terjawab juga ya. Dan kemudian ini ada pertanyaan juga dari Ibnu Royhan. Kata Pak Sandi Uno, perang Rusia itu menguntungkan karena Rusia malah tawarin minyak lebih murah. Bagaimana menurut Bapak? Apakah pemerintah akan beli
atau misalnya tidak beli karena ada faktor takut diembargo. Bagaimana Pak? Kalau di embargo itu berarti Amerika double standar. Sekutu dia Jerman, Inggris, Jerman mungkin ya, masih beli gas dari Rusia, nggak diembargo tuh sama Amerika. Jadi ya memang gini ya, perang Rusia Ukraina itu ada negara yang berpihak ya. Ada yang terang-terangan berpihak ke Ukraina, yaitulah Amerika sama sekutunya Uni Eropa. Ada negara yang berpihak ke Rusia, walaupun dia nggak ngomong terang-terangan. Ada negara yang netral kayak Indonesia, dan dianggap sama Rusia kita teman baiknya gitu. Nah, jadi memang Rusia akan keras ke negara yang memihak ke Ukraina gitu ya. Karena dia tetap berbisnis, cuma dipersulit gitu. Jadi dia bilang, oh ya Gazpromnya mesinnya rusak, padahal nggak rusak, atau masih bisa jalan, tapi dia bilang gara-gara itu dikurangin atau apa. Ya itu kan masalahnya sudah politis gitu. Nah sekarang kalau ditanya, kenapa Indonesia tidak beli? Ya tadi saya katakan, kalau kita beli dan kita bayar pakai dolar, ada kemungkinan dolar itu ditahan. Jadi pas kita transfer gitu ya, itu kalau clearing BI itu clearingnya di Bank Indonesia. Jadi saya transfer ke rekening kamu beda bank, itu clearing di Bank Indonesia, habis itu pindah. Tapi kalau dolar itu clearingnya di New York. Jadi waktu di New York itu sudah ketahan gitu. Jadi nggak bisa diterima. Oke, memang dia bilang bisa bayar dalam bentuk rubel. Berarti kita harus pakai sistem clearing yang mungkin baru. Ya, itu satu hal. Jadi sistem yang baru. Yang nomor dua, kalau kita mengambil itu, ya kalau kita mengambil itu, berarti kan kita kayak agak berpihak, ya. Nah nanti hubungan kita dengan US bagaimana? Karena Indonesia kan tahun ini kepalanya G20. Ya. Jadi ya saya pikir itu juga perlu jadi pertimbangan pemerintah juga gitu. Nah memang sih kalau ambil harga minyak dari Rusia lebih murah. Tapi kalau dibilang apakah Rusia untung, saya rasa tidak sih ya. Memang dari dulu dia sudah jualan minyak gitu. Cuman dulu minyaknya dijual ke Eropa. Sekarang karena perang Rusia Ukraina itu beralih gitu. Jadi minyak yang dari Arab Saudi yang dulu kemana, sekarang ke Eropa. Nah minyak yang si Rusia yang tadinya ke Eropa, karena dia ribut sekarang ke China, ke India, dan dia tawarkan ke Indonesia. Jadi kalau dibilang untung, menurut saya tidak ya. Karena dari dulu dia sudah jualan minyak gitu. Cuma yang membedakan itu alirannya saja. Dulu dia biasa jualan ke Eropa, sekarang dia jualan ke sini gitu. Nah, jadi kalau dibilang untung, dia untung bukan karena jualan ke Indonesia, dia untung karena harga minyak naik. Seperti itu. Ya. Ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ini juga semakin menarik nih. Mungkin ini juga berkaitan juga dengan kapasitas Bapak ya, karena ini pertanyaannya dari Mbak Najla Azarin, mengingat ketidakpastian ekonomi global sedang meningkat, apakah diversifikasi menjadi solusi dalam sulitnya menentukan timing untuk meningkatkan kinerja investasi? Mungkin ada kaitannya juga dengan kapasitas Bapak. Silakan. Ya, kalau saya kan di reksadana panin ya. Nah, kalau dalam konteks diversifikasi, saya itu suka pakai ilustrasi dibagi 3. Ya, kalau dana kita di bawah 1M, kalau di atas 1M dibagi 4. Nah, kalau di bawah 1M bagi 3-nya gimana? Kita harus punya reksadana yang agresif. Yang agresif itu bisa reksadana saham atau campuran yang bobot sahamnya banyak. Ya, karena campuran di Indonesia itu macam-macam. Ada yang banyak saham, ada yang juga yang banyak obligasi. Kita harus punya reksadana yang konservatif. Berarti itu reksadana pendapatan tetap sama pasar uang. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah reksadana yang ada bagi hasil berkala. Ya, karena ada kondisi di mana saham untung, obligasi rugi. Itu 2022 ini ya, sahamnya naik 10%, obligasinya minus 2%. Jadi kalau saya punya portfolio agresif untung, portfolio konservatif saya rugi dikit ya. Tapi ada juga kondisi saham rugi, obligasi untung. Itu 2020 waktu pandemi. Jadi waktu pandemi sahamnya minus karena suku bunga diturunkan jadi 0%, harga obligasi terbang semua. Jadi saya diuntungkan dari yang konservatif, yang agresif rugi gitu. Nah, kadang-kadang tidak selalu sih. Apes loh, saham sama obligasi sama-sama turun. Nah, kalau gitu gimana? Kita punya reksadana yang ada bagi hasil berkalanya. Yaitu, jadi seperti proteksi atau pendapatan tetap. Kalau proteksi 3 bulan sekali, pendapatan tetap itu setiap bulan.
Jadi oke, saham sama obligasi saya turun. Daripada saya nangis liatin portfolio, saya tiap bulan masih dapat bagi hasil. Nah, jadi itu portfolio yang kita tuh senang. Mau saham naik kita senang, obligasi naik kita senang, dua-duanya lagi turun, saya tetap senang karena dapat bagi hasil. Bobotnya gimana? Ya, bobotnya suka-suka kamu. Kalau kamu agresif, ya udah saham yang agresif banyakin aja, 60%, 70%. Kalau kamu moderat konservatif, yang pendapatan tetap, yang berkalanya dibanyakin atau yang konservatif dibanyakin. Nah, jadi bobotnya ke masing-masing orang. Nah, kalau kamu punya dana di atas 1M, kamu mungkin kamu bisa mempertimbangkan satu bobot lagi, yaitu dolar. Ya. Dolar itu adalah dolar itu adalah diversifikasi terbaik terhadap IHSG. Jadi saya perhatikan data 20 tahun terakhir, setiap kali IHSG turun itu dolar naik. Ya, jadi ibaratnya kalau kamu rugi di saham, itu dolar kamu pasti untung, tapi bukan untung kenaikan, bukan untung reksadananya naik ya, untung kursnya. Itu seperti itu. Jadi itu bisa jadi pertimbangan dalam melakukan diversifikasi. Oke, sip. Terima kasih Pak Rudi. Ini ada pertanyaan lagi dari Amzari Nasira. Apakah suku bunga akan kembali meningkat lagi, dan apakah hal ini akan membuat pasar tenaga kerja melemah dan meningkatkan pengangguran? Silakan. Kalau naik gini loh, sekarang BI rate 3,75 kan, sebelum ini kan 3,5. Coba kamu datang ke BCA bawa uang 5 miliar, tanya bisa nggak dapat deposito 3,5%? Nggak akan dapat. Sekarang kamu ke bank buku 4, itu deposito paling tinggi yang kamu bisa dapat ya. Kalau kamu nasabah prioritas itu paling 2,25 atau 2,5%. Tapi kebanyakan 2%. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena banknya lagi over liquid. Jadi kalau tadi data di Amerika Serikat itu warganya pegang cash banyak, di Indonesia juga sama, warganya pegang cash banyak, semuanya taruh di bank. Jadi bank punya uang kas itu sekarang bejibun. Saking banyaknya dia sampai kayak nggak butuh uang. Sehingga kamu kalau datang ke sana bilang taruh deposito, kayak butuh nggak butuh gitu loh. Ya 2% mau enggak? Taruh 5 miliar Pak, ya udah naikin dari 2,25. Jadi kenaikan suku bunga itu belum tentu akan meningkatkan suku bunga deposito. Dan kalau untuk bank yang dia dananya berlebih, mungkin juga suku bunga kreditnya nggak diapa-apain dulu. Kenapa? Karena dia tidak lagi susah dengan uang, gitu ya. Nah, kalau untuk Indonesia, menurut saya even dia naik 0,75 atau 75 basis, itu nggak akan ngaruh ke apa-apa. Karena saya lihat orang sudah menerima itu. Justru positifnya untuk rupiah. Jadi menjaga supaya rupiah tidak tembus 15.000. Apakah itu akan berpengaruh ke tenaga kerja atau apa? Wah, itu terlalu jauh deh. Kayaknya sih enggak. Ya. Tapi kalau kayak Amerika Serikat dari 0 jadi 2 atau 0 jadi 4, itu ngaruh. Karena tadi yang saya kasih hitungan KPR kan. Jadi tahun lalu sama sekarang harga rumah yang sama itu biaya cicilan KPR-nya naik 50%. Nah, itu sudah pasti ngaruh. Kenapa? Karena orang yang ngambil KPR akan berkurang banyak, akhirnya rumahnya nggak laku akan bikin pengangguran gitu. Nah, kalau di Indonesia rasa-rasanya belum. Dan kalaupun kita naikin suku bunga juga nggak perlu tinggi-tinggi kok. Karena kalau tahun depan misalnya inflasi balik ke 3% lagi, bisa saja BI turunkan suku bunga lagi. Jadi yang saya lihat yang sangat berhasil di zaman Pak Jokowi itu adalah pengendalian inflasi. Kita inflasinya selalu 3% plus minus 1 kecuali tahun ini. Gitu. Oke, sip. Ini mungkin bakal jadi pertanyaan terakhir, dan mungkin ini juga supaya teman-teman juga baca buku Pak Rudi yang terbaru tentang obligasi, karena memang teman-teman yang di syariah ini mungkin hanya bisanya beli SR ya, mungkin sukuk gitu ya, tapi mungkin dalam analisanya kurang lebih sama. Nah, apakah produk baru pemerintah SR017, apakah ini baik untuk investor pemula? Dari Pak Afif Heri, silahkan Pak Rudi mungkin terkait dengan sukuk. Pertama, sukuk itu sama ori sama, nggak ada resiko gagal bayar. Ya. Kemudian bunganya juga jauh di atas deposito, 2 kali lipat malah. Deposito 2%, kamu dapat 5,9, potong pajak 10%, anggap aja 5,4 deh gitu. Jadi kamu punya imbal hasil itu 2 kali lipat lebih daripada deposito,
pajaknya juga final, ya sudah dibayarin waktu kamu ambil, kamu tinggal lapor aja. Udah gitu pasti aman karena pemerintah dijamin oleh negara gitu. Jadi menurut saya untuk investor pemula itu oke. Yang mungkin harus diperhatikan itu adalah dia ada 3 tahun dan ada locking period gitu. Jadi kalau misalkan kamu beli itu terus tiba-tiba baru 3 bulan kamu butuh uang, ya mungkin nggak bisa dijual gitu. Nah kalau kamu butuh yang bisa dijual, mungkin lebih bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap yang ada bagi hasilnya. Mungkin tidak sebesar itu, mungkin juga lebih besar, saya tidak tahu, tergantung harga belinya. Tapi kamu mau jual beli kapan aja bisa. Ya, jadi investor pemula itu harus menentukan, saya ini waktu beli ini instrumen ada masalah likuiditas nggak? Kalau ada likuiditas itu artinya di tengah-tengah bisa tiba-tiba butuh uang. Kalau misalnya ada yang seperti itu, saya lebih menyarankan reksadana karena kapanpun mau dibeli atau dijual bisa. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah likuiditas, ini uang nganggur, uang dingin, ya beli Sukri itu ya pasti aman karena negara jamin gitu. Seperti itu. Oke. Sip ya, teman-teman semua sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dan kami selalu menyarankan teman-teman untuk juga tambah baca bukunya gitu, lebih banyak baca buku lebih baik gitu ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rudi yang telah menyampaikan materi kepada kita semua, dan mungkin nanti untuk teman-teman mungkin yang tadi bertanya Pak Dendi Raharjo, Pak Ibnu Royhan, Pak Afif, kemudian Pak Amzari Nasira, kemudian juga Mbak Najla Azarin, silahkan nanti DM Instagram IDX Islamic untuk teman-teman semua mendapatkan pemahaman tentang bagaimana cara mendapatkan door prize-nya, gitu ya. Nanti akan dihubungi lagi oleh panitia. Mentoring kita 1,5 jam berakhir terasa dengan cepat karena memang kita lumayan serius mendengarkannya. Tapi boleh mungkin Pak Rudi di sini mungkin selain yang ada di Zoom dan ada di YouTube juga, mereka semua juga ada sebagian yang menjadi peserta IDX Islamic Challenge. Mereka ditantang untuk berinvestasi secara rutin. Mungkin Pak Rudi boleh memberikan tips buat para investor syariah yang kebanyakan mungkin masih pemula. Silakan Pak Rudi. Ya, jadi kalau pengalaman saya pribadi deh, saya sejak kerja itu di pasar modal, oke. Ya namanya baru kerja, mungkin penghasilan pas-pasan, belum banyak bisa nabung. Tapi seiring dengan waktu kan kita punya jabatan meningkat, penghasilan meningkat. Nah di situ saya belajar sih. Nah waktu saya masuk di Pandin sampai sekarang, saya itu selalu auto debit. Jadi saya setiap bulan saya beli, nggak berasa sudah 10 tahun. Nah, kemudian apa yang saya rasakan dari investasi berkala selama 10 tahun itu adalah gini, kalau misalnya setiap bulan kita masukin 1 juta. 1 juta naik 1% itu ya cuma 10.000. Waduh, kecil kan? Tapi kalau kamu sudah cicil 100 kali, itu sudah 100 juta. Dan tiba-tiba naik 1%. Itu kenaikan 1 harinya sudah sama dengan cicilan kita sebulan. Nah, jadi untuk Anda yang pemula, itu disiplin untuk investasi berkala, dan ketika kamu sudah mencapai 80 atau 100 kali, itu kamu akan mulai merasakan hasilnya, di mana kadang-kadang 1 hari naik saja itu, saya 1 bulan naruh 1 juta, ini IHSG naik 2%, saya naik 2 juta. Nah, itu memang, tapi memang prosesnya panjang ya. 100 kali kan berarti 100 bulan, 8 tahun. Tapi itu proses yang menurut saya melatih disiplin, dan pada saat setelah itu kita benar-benar merasakan hasilnya. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak dari saya, Pak Dery. Oke, terima kasih banyak Pak Rudi atas ilmu yang telah diberikan, dan semoga teman-teman menyimak semua bahwa kita mesti disiplin sebagai seorang investor, dan kalau bisa teman-teman ya terus secara, kalau misalnya dalam bahasa syariahnya, istiqomah ya melakukan investasi, dan insya Allah teman-teman pasti akan mendapatkan manfaatnya. Demikian program mentoring IDX Islamic Challenge yang kedua, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di program mentoring terakhir yang ketiga di bulan depan, di bulan September. Terima kasih banyak kepada Pak Rudi yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama teman-teman IDX Islamic, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir mewakili panitia dan mewakili IDX Islamic. Saya Dery Yustria dari Divisi Pasar Modal Syariah mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas Dery, terima kasih Mas Dodi. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih banyak Pak Rudi. Ya, jangan bosan-bosan kalau kita ajakin lagi ya. Terima Oke, kasih. semoga Saya izin, ya.
Semoga cepat sehat Pak Rudi. Iya, iya. Tadi di Pak. tengah-tengah udah nggak batuk di awal aja, sorry. Iya, iya, iya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Oke. Saya Terima izin kasih, lihat, terima terima kasih. kasih. Baik, Iya. terima kasih.